Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfianti, NPM 0319010806 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. A. Strategi Ki Hajar Ahmad Dahlan dalam pemberdayaan perempuan. Strategi Ki Hajar Ahmad Dahlan dalam memberdayakan perempuan sangat baik dan sangat bermanfaat bagi perempuan dengan mengangkat istrinya sebagai pendiri Aisyah yang memimpin dan mengurus para perempuan yang lainnya. Dengan kiprahnya sangat membantu dalam kehidupan kaum laki-laki Muhammadiyah, terutama suaminya sebagai pendiri Muhammadiyah. Hal tersebut dapat terlihat dalam pesan Ki Hajar Ahmad Dahlan kepada seorang perempuan, yaitu yang pertama, melihat sisi kurangnya pengetahuan tentang harkat dan martabat wanita menurut ajaran Islam, dan yang kedua, bermaksud memajukan wanita Islam Indonesia dalam segala bidang sesuai dengan fungsi dan kedudukan wanita tersebut menurut ajaran Islam. Ketiga, berhati-hati dengan urusan Aisyah, karena kalau dapat memimpin dan membimbing mereka, insya Allah mereka akan menjadi pembantu dan teman yang setia dalam melancarkan persyarikatan Muhammadiyah menuju cita-citanya. Yang keempat, kepada murid perempuan agar urusan dapur jangan menjadi penghalang untuk menjalankan tugas dan menghadapi masyarakat. B. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah menempatkan perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kedudukan setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam beriman, beramal saleh, berdakwah, berilmu, bekerja, peran politik dan kemasyarakatan. Yang kedua, keseimbangan peran publik dan rumah tangga, dan yang ketiga, keterlibatan kaum perempuan dalam berdakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat, Aisyah sebagai wahana beramal salih, berdakwah dan berjuang. Kelima, dukungan keluarga dan Muhammadiyah kepada kaum perempuan dan Aisyah. Keenam, kompetensi keberagaman, keilmuan dan kemasyarakatan pimpinan. 7. Aisyah merupakan kepemimpinan rasional, bukan harismatik atau tradisional. 8. Kiai mendidik, menyiapkan murid-murid perempuan sebagai pemimpin melalui pendidikan dengan membekali ilmu-ilmu sekolah di netral school dan praktik hidup bermasyarakat, berorganisasi, dan berdakwah. Selain seperti yang saya jelaskan seperti di atas, di mana Yunahar Ilyas juga menyebutkan dalam makalahnya bahwa dari segi bahasa, seks dan gender mempunyai arti yang sama, yaitu jenis kelamin. Tapi secara konseptual, kedua kata itu dalam perspektif feminisme mempunyai makna yang berbeda, di mana jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, oleh sebab itu bersifat alami, kodrati, dan tidak bisa diubah. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum lelaki maupun perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia. Contohnya, dari konsep gender adalah bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, dan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan lain-lain. Lebih lanjut juga, beliau menyatakan bahwa perbedaan gender atau gender differences sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender atau gender inequalities. Tapi, realitas historis menunjukkan bahwa perbedaan gender ternyata telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender, terutama bagi kaum perempuan.
Salah satu fenomena ketidakadilan gender adalah penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Beliau juga mengutip perkataan Mansur Faqih, seorang feminis Muslim Indonesia, yang menyebutkan 5 fenomena ketidakadilan gender secara lebih lengkap, yaitu: pertama, marginalisasi perempuan baik di rumah tangga, di tempat kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya. Proses marginalisasi ini berakibat pada pemiskinan ekonomi perempuan. Kedua, subordinasi terhadap perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan itu rasional emosional, maka ia tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Yang ketiga, stereotype yang merugikan kaum perempuan, misalnya asumsi bahwa perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian melawan jenisnya. Maka setiap ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan label ini. Masyarakat punya kecenderungan menyalahkan perempuan sebagai korban perkosaan akibat stereotip tadi. Yang keempat, berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis karena anggapan bahwa perempuan lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap perempuan. Yang kelima, pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestik. Sebagai manusia hamba Allah dan khalifatullah fil ard, antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaan asal-usul pencipta Adam dan Hawa sama sekali tidak ada hubungannya dengan nilai kemanusiaan, kehambaan, dan kekhalifahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan persamaan itu, yang dimana salah satunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 97. Sedangkan nilai dan kualitas manusia tidaklah ditentukan oleh nilai jenis kelamin, warna kulit, asal-usul penciptaan, dan hal-hal lain yang bersifat kodrat given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ditentukan oleh prestasinya yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu yang artinya, namun demikian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidaklah berarti kesamaan dalam segala hal. Karena perbedaan biologis dan fisiologis antara kedua jenis kelamin ini tentulah juga menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang bersifat fungsional. Misalnya, siklus reproduksi yang dialami kaum perempuan tentu sedikit banyaknya mempengaruhi fungsi dan peran mereka dalam kehidupan, baik domestik maupun publik. C. Peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam buku Adabul Mar'af al-Islam, bahwa berdasarkan surah At-Taubah ayat 71, secara garis besar dijelaskan tentang perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan bagi mukmin atau laki-laki maupun mukminat atau perempuan. Dalam hal ini termaksud juga dalam urusan politik ketatanegaraan, karena mengenai soal kemakmuran rakyat dan keamanan negara, kaum wanita juga ikut bertanggung jawab, ikut memikirkan soal-soal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, ikut serta menggerakkan dan melakukannya. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan adanya perbedaan fisik, psikis, bakat, dan kodratnya. Adapun peranan perempuan dalam bidang politik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peranan yang langsung berupa praktek politik dan badan-badan atau dewan-dewan perwakilan rakyat melalui dari pusat sampai ke daerah. Dalam hal ini, wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai.
Yang kedua, peranan tidak langsung, yaitu disalurkan melalui rumah tangga dan masyarakat dengan mengambil peran aktif dan mengisi kesempatan-kesempatan yang bermanfaat dalam masyarakat. Dalam hal ini, wanita harus mengambil peran yang sangat menentukan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah bimbingan politis dalam setiap situasi dan kondisi yang dihadapi, terutama berkaitan dengan masalah kewanitaan. Agar setiap wanita Islam memiliki kesadaran politik, harus dipersiapkan kader-kader wanita Islam dan dalam kerjasama dengan organisasi lain. Harus dapat menempatkan orang-orang yang sekiranya sanggup menjadi fa'il atau pelaku. Adapun seorang wanita menjadi hakim, direktur, dan lain, sebagai jawabannya dikutip di sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Abu Bakrah berkata, Allah telah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada perang Jamal setelah aku hampir terbunuh karena mengikuti para sahabat yang perang Jamal, dan ia berkata, tatkala berita tersebut sampai kepada Rasulullah bahwa orang-orang Paris yang telah mengangkat seorang penguasa atau pemimpin perempuan untuk menjadi kaisar sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Menurut Aisyah, dengan mengutip pendapat jumhur ulama bahwa perempuan secara mutlak tidak boleh memegang jabatan atau kedudukan memimpin di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Padahal seharusnya penafsiran tersebut sebagai ungkapan sementara yang terjadi pada saat itu dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu dengan suatu dan kondisi yang mengitarinya dan dialami manusia di masa silam. Suatu keadaan yang sukar dicari permasalahannya di masa kini, sehingga pada zaman sekarang rasanya tidak tepat lagi dipersoalkan tentang bolehkah wanita menjadi hakim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.